Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Nasruddin Syam, SKM MKes, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kesehatan lingkungan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tahaku dengan NIM 141202201118. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review saya yang berjudul Kualitas Udara Parameter Biologi Mycobacterium tuberculosis dengan TB paru. Kualitas udara merujuk pada kondisi udara di suatu area yang mencakup berbagai parameter fisika, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan. Kualitas udara yang baik menjadi kebutuhan primer yang wajib ada di lingkungan sekitar. Tujuan penulisan literatur review ini untuk mengetahui kualitas udara dengan parameter biologi Mycobacterium tuberculosis dengan TB paru. Metode yang digunakan dalam literatur ini di mana pengumpulan literatur melalui Google Scholar, PubMed, dan Elsevier dengan kurun waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Environmental Quality Biological Parameters of Mycobacterium tuberculosis with TB di Google Scholar, Elsevier, dan PubMed sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai di mana ada 5 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Ini adalah jurnal yang akan kita review. Kualitas udara. Udara adalah bagian dari lingkungan yang sangat penting bagi manusia serta makhluk hidup lainnya karena merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup. Kualitas yang baik bagi udara akan memberikan daya dukung yang optimal untuk aktivitas manusia. Bukan hanya udara, tapi udara yang bersih akan mendukung kehidupan. Sumber pencemaran umumnya berasal dari berbagai aktivitas manusia. Yang terbesar berasal dari kegiatan industri, transportasi, perkantoran, dan rumah tinggal. Pencemaran udara memiliki efek yang tidak dapat dihindari berupa memburuknya kualitas udara yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Kualitas udara dalam ruangan. Kualitas udara dalam ruangan yang rendah merupakan masalah yang semakin penting akibat meluasnya urbanisasi. Sumber polusi udara dalam ruang selain dapat berasal dari bahan-bahan sintesis dan beberapa bahan alamiah yang digunakan untuk karpet, busa, pelapis dinding, dan perabot rumah tangga. Juga dapat berasal dari produk konsumsi seperti pengkilat perabot, perekat, kosmetik, pestisida, atau insektisida. Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan berhubungan dengan bangunan itu sendiri. Perlengkapan dalam bangunan seperti karpet, AC, dan sebagainya, kondisi bangunan, kelembapan, suhu, pertukaran udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada di dalam ruangan, misalnya merokok. Jenis utama polutan biologis di lingkungan mencakup alergen biologis, misalnya bulu dan air liur kucing atau anjing, tungau, debu, kecoa, jamur, dan serbuk sari, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroorganisme patogen seperti sindrom pernafasan akut, virus corona, human immunodeficiency virus, human papillomavirus, Epstein-Barr virus, Helicobacter pylori, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia pneumoniae. Unsur-unsur pencemaran udara merupakan campuran kompleks antara bahan gas dan partikel yang bervariasi secara spasial dan temporal. Penting juga untuk dicatat bahwa PM10 dan PM2,5 dalam konteks ini mewakili partikel ultrahalus. PM berkarbon dari pembakaran batu bara, bahan bakar, atau kayu adalah yang paling berbahaya dan bertanggung jawab atas banyak penyakit kronis termasuk penyakit jantung, paru, dan metabolik, kanker, dan berat badan lahir rendah. Kualitas udara dengan gangguan TB paru. Manusia memerlukan udara untuk bernafas dan hidup, terutama melalui pasokan oksigen,
O2 untuk respirasi sel, ini memberikan energi untuk menjalankan metabolisme sel untuk bergerak, berpikir, dan melakukan aktivitas lainnya. Kualitas udara dan kesehatan manusia saling terkait, dan kualitas udara diakui secara luas sebagai salah satu penyebab penyakit terpenting di abad ke-21. Kombinasi dan konsentrasi polutan tertentu yang umumnya lebih tinggi di dalam ruangan dan sedikitnya waktu yang dihabiskan di dalam ruangan menghasilkan dominasi paparan polusi udara dalam ruangan secara keseluruhan. Polutan udara dalam ruangan beragam mulai dari bahan partikulat atau PM, polutan biologis, dan lebih dari 400 senyawa kimia organik dan anorganik yang konsentrasinya bergantung pada faktor internal dan eksternal. Kontaminan apapun, baik kimia maupun biologis, dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang signifikan, yang dapat menyebabkan kecacatan sementara atau bahkan permanen. Dan dalam kasus ekstrim, kematian, terutama pada mereka yang lebih rentan, misalnya anak-anak dan orang lanjut usia. Udara juga menjadi media yang memungkinkan seseorang terkontaminasi beberapa penyakit, seperti jalur penularan melalui udara, antara lain flu, tuberkulosis, dan kini pandemi COVID-19. Sekian presentasi literatur review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.